Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. biasa jargon kita semangat pagi. 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 Pagi ya? Oke, ya. Kalau semangat harus pagi walaupun Oh gitu. malam, siang gitu. Oke, kembali bersama kami dalam podcastnya NHRI yang kebetulan hari ini kita sudah bersama dengan pengusaha muda kita yang menawan sekali, cantik sekali dengan dari PT Arya Buana Persada. Oke, Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh kenalan Bu dengan siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ibu Nurul ini bergerak di bidang konveksi. Baik. Dan Ibu Nurul ini yaitu dari PT Arya Buana Persada. Beliau mensupport event NHRI waktu acara ulang tahun ya? Ya. Kemarin. Oke. Ibu, apa aja sih produknya, Bu? Boleh kenalan dong sama tim member NHRI. Oh, apa boleh, aja? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya Nurul dari PT Arya Buana Persada. Kita nih bikin produknya seragam kerja khususnya ya Bu ya. Dari dulu dari tahun 2012 gitu. Terus topi juga bisa bikin, kaos juga bisa. Jas juga bisa, jasket. Oh, jasket yang kayak dipakai ini sama Pak Miftah ini ya. Ini produknya. Oke. Mungkin member NHRI juga sudah pakai kan. Jadi udah banyak juga yang order. Nah, inilah. Seperti jadi tahu bahan dan kualitasnya pastinya gitu ya. Iya, mudah-mudahan cocok. Ya, pasti Cocok Pak Miftah aja cocok. Cocok Pak Miftah apa? cocok? Amin. Ya, gitu. Oke, nah untuk produksinya itu di daerah mana sih Bu? Ibu alamat Sekarang konveksinya? kita di Kota Baru, Cikampek. Kota Baru Cikampek. Tepatnya di jalan apa? Di Jalan Al-Hikmah nomor 80. Oke. Kelurahannya Wancemekar, Kecamatan Kota Baru. Nah, kalau patokannya dekat Polsek. Dekat Polsek. Oke, Ibu untuk customernya yang sudah berjalan saat ini udah berapa perusahaan, Bu? Kurang lebih 13 sampai 15. 13 sampai 15, luar biasa. Alhamdulillah. Dan melayani itu sampai dengan berapa ribu piece atau misalnya ada batas-batas maksimal atau minimal gitu? Sebetulnya kalau minimalnya 20 ya Bu ya. Minimal 20, oke. Maksimal sampai ribuan bisa? Pernah ribuan juga. Pernah ribuan juga. Ya sekarang digarap sama saya juga ribuan. Oh gitu. Jadi ya memang konveksinya memang sendiri ya Bu ya, maksudnya langsung itu punya sendiri. Oh begitu. Nah kalau misal terkait berarti kalau misal konveksi sendiri otomatis harga pun bersaing ya pasti kan, jadi karena ini langsung. Boleh kita direct langsung ke Ibu untuk order gitu. Bisa perusahaan itu atau jadi memang begitu ya. Oh langsung ya, Langsung. seperti itu. Kalau pembayaran? Pembayaran Sebulan 2 bulan. malu saya kalau mau pembayaran. Ya nggak apa-apa ya Bu ya. Bisa jadi bahan nego ya. Pengennya Jadi invoice-nya gitu. Rata-rata 1 bulan dari 1 invoice. bulan. Tapi ada juga yang 1 minggu ada. Oh 1 minggu ada. Oh jadi maksimal 1 bulan Pak Miftah. Ya. Jangan lama-lama kalau bayar utang, bayar pokoknya. Tapi ada juga yang dikasih DP. Dikasih DP. Oke, dari bahan-bahannya sendiri, misal variasi ya, bisa katun misalnya, atau kan ada Japan drill, American drill gitu kan, kalau misalnya kita bikin seragam gitu. Iya. Oh gitu, jadi disesuaikan gitu ya nanti? Disesuaikan permintaan customer. Oke. Kebanyakan kalau perusahaan tuh ya memang pakainya drill. Cuman kalau disuruh memilih kan biasanya mereka, Bu pilih dong yang mana. Ya ada sih satu bahan yang kualitasnya menurut saya bagus, standar tapi bagus. Bisa dipakai sama Pak Miftah juga di pabriknya. Oh gitu ya. Ini rupanya ini customernya Ibu ya. Dari dulu sebenarnya dari tahun berapa ya? 2020 apa ya? Oke. Sempat keputus ya 1 tahun. Nah, boleh nanya gimana kualitasnya? Langsung nih. Kualitas sih ya yang penting budget dulu budget. Oke. Masuk dulu budget. Oke. Penting kualitas bagus. Bagus. Berarti karena ini berarti udah cocok ya, udah 4 tahun berarti ya. Wah, oke, keren. Memang kalau perusahaan itu Bu budget sih ya yang bikin pusing. Mereka kan maunya budgetnya tipis ya, budgetnya minim tapi kualitas bagus. Nah, kita sebagai produsen kan bingung ya Bu ya. Kan
kalau kita ada kualitas, ada harga, ada barang, Iya, tapi betul. kadang-kadang yang penting kuantitinya banyak deh gitu. Akhirnya saya gituin lagi kan. Oke, budgetnya minim, tapi kuantitinya banyak ya gitu. Biar nggak jebol. Oh, ini produk-produknya ya, Iya. Bu ya. Ini foto-foto produknya. Jadi teman-teman, jadi pokoknya lengkap banget ini kalau untuk order seragam ini di PT Arya Buana Persada itu dia jadi lengkap mulai dari baju suster, baju pengantin juga ya. Bukan, oh ini bukan ya. Oh bukan, ini apa khas Hansmart ya? Baju lab, Oh baju lab ya, lab juga topi. bisa. Oke. Nah ini saya baca Baju hamil juga bisa. baju, oh gitu kan. Kan Iya. ada kalau ibu-ibu hamil yang pakai drill, mereka minta dibikinnya model baby doll gitu kan. Bisa. Wilayahnya yang biasa order itu Bu mencakup, misal Ibu kan tadi Cikampek ya. Iya, Tapi emang customer-nya sampai mana aja Bu? sampai Bekasi. Sampai Cibitung. Bekasi Cibitung. Iya, kita pernah juga ke Jakarta tapi masker. Oh gitu, pernah juga ya masker. Tapi sampai Jakarta juga ya bisa melayani ya. Memang awalnya saya di Kerawang Bu, awalnya. Cuman baru 1,5 tahun ini pindah ke Cikampek. Jadi nggak bisa nggak bisa lepas kalau Kerawang mah tetap kita pegang gitu kan. Dasarnya kan memang dari Kerawang. Iya. Ini ada juga nih dari Cikarang juga ya. Ada. Ya ini ada PT teman saya nih saya. Waduh. Ada Siapa? tuh. Ini. Oke, Oh, iya. ini juga. Oke, wah, berarti udah memang sudah melanglang buana ya, Iya. Bu. Customernya udah di mana-mana ya. Tadinya 25 Ibu. 25, Waktu pas COVID ada penurunan. Ya gua aja bisa coba. Oh ya, insya Allah. Pokoknya penting harga masuk gitu Iya. kan, budget gitu Iya, kan, nah betul. kualitas bagus, nah, Yang cus penting pokoknya. jangan mendadak Bu. Terkait tadi dadakan, biasanya itu berapa lama Bu pengerjaannya? Kalau saya lagi kosong mah cepat. Berapa lama? Kalau lagi kosong nggak ada kerjaan, maksudnya jarang-jarang gitu bisa cepat. Gitu. Sebulan, Tapi 2 minggu? sebulan maksimal. Maksimal sebulan. Kapasitas produksinya ya berarti ya. Bicara kapasitas produksi Bu aja. Jadi terkait dengan kompleks ini kan kadang ketika order dari PT A lagi tinggi, kemudian ada order lagi nih, sedangkan PT B juga minta cepat. Nah, iya, kapasitas begitu. produksi, dengan mesin, foto, kayak gitu berapa? Kalau saya sih ngaturnya gini ya Bu ya, yang penting deadline-nya aja. Saya pengen tahu setiap perusahaan itu deadline-nya kapan gitu. Jadi biar nanti kita yang ngaturin di produksi gitu. Misalkan PT A mau kirim tanggal sekian, B sekian gitu ya. Ya biar nanti urusan kita di produksi, yang penting kita nggak boleh lebih dari yang ditentukan. Contohnya seperti itu. Terus kadang-kadang kendalanya juga di bahan ya Bu. Bahan tuh kan kalau perusahaannya nggak paham ya, biasanya banyaknya nggak paham. Kadang-kadang bahan tuh beda lot nih ya, kemarin sempat ada masalah ya Bu. Kodenya sama nih nomor 36, tapi lotnya ada yang lot 1, lot 7, lot 13. Gitu. Kita nggak bisa menentukan maunya lot berapa gitu. Sedangkan di agen bahan itu dia juga nggak bisa memastikan nih kapan lot ini ada lagi, nggak bisa. Jadi sistem dia ya yang di gudang dia harus keluarkan. Tapi ada juga perusahaan yang paham oh ya kalau beda lot biasa, yang penting nggak terlalu ketara warnanya. Terus paham juga tuh buat warna ini nih, para warna seragam. aduh, buat para purchasing di perusahaan itu lot beda itu harus dimaklum. Rata-rata konveksi seperti itu Bu, bukan saya aja, pengusaha yang lain. Ya kalau HRGA kan user ya, nanti kan yang negosiasi terkait spesifikasi bahan dan sebagainya. Jadi memang harus di-clearkan dengan betul. Tidak misunderstanding gitu Pak. Iya, betul. Yang terpenting adalah kalau perusahaan itu kalau kita memilih supplier itu harus legalitasnya harus lengkap. Tapi di konvisi sendiri ada lengkap semua ya. Sudah sudah ke PPN berarti kena pajak ya? Iya. Oh gitu, jadi ya. ada. Oke, semua lengkap ya di sini terkait Taat legalitasnya pajak. Kita taat lengkap. pajak, Ibu. Taat pajak juga. Jadi ini yang penting perusahaan itu apalagi betul. Jadi karena kan terkait dokumentasi juga kan, kita perlu diaudit juga. Biasanya supplier itu dia nggak sembarangan, bukan hanya sekedar jahit-jahit aja. Kalau bukti potong pajak, bukti ini biasanya dikasih customer berapa bulan setelah?
Kalau kita nggak pernah ngasih bukti pembayaran PPN ke customer, nanti kan itu online sama pajak. Sekarang kan sifatnya online. Nanti kelihatan kalau yang nggak bayar pajak kita ditegur. Jadi taat pajak. Kan ada ya baca yang misalkan yang supplier itu kan bayarkan PPN-nya tapi aktual ke kantor pajak nggak di story. Ada emang perusahaan konveksi? Enggak, masih kalau di luar itu mah ya nggak tahu, ada aja mungkin. Iya. Oke, jadi mungkin untuk konveksinya sendiri itu di Cikampek ya nggak bisa melayani untuk sampai dengan minimal tuh 20 ya. 20 pieces. Minimal 20 pieces. Jadi kalau misalnya 50, 100, 20 itu is okay. Bisa saya pernah di salah satu vendor itu di bawah 20 bisa karena memang sudah langganan. Tinggal continue ya, jadi repeat order doang ya. Seperti itu. Stok bahan. Tapi ini Bu, kalau stok bahan tuh harusnya memang harus dibeli gitu ya. Dengan catatan harus dibeli. Terus kedua jangan pindah konveksi yang lain dulu nih sebelum stoknya habis gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kebanyakan awet sih Bu. Awet ya, repeat continue terus ya, kayak repeat order. Kan bikin dulu sampel kan sebelum masuk. Iya. Kalau yang perusahaan baru iya, selalu begitu. Tapi kalau lama-lama mah ya enggak juga sih Bu. Ada yang langsung trust juga. Ada salah satu perusahaan yang di Cikarang. Saya nggak pakai sampel. Langsung. Ada alhamdulillah rezeki. Begitu kirim langsung diterima. Kita nggak usah sampel-sampel kan gitu. Karena dia tahu dari orang lain gitu. Iya. Jadi referensi ya, jadi dari mulut ke mulut gitu kan, karena berdasarkan dari pengalamannya. Oke. Lanjut, kira-kira nanti bisa visi misinya apa ya? Ada di mana ya? Coba kita lihat, silakan dibaca. Harus dihafalin. Iya. Ya mungkin ke NHRI Lover ya. Sekalian promosi silakan. Iya. Promosinya sih ya mudah-mudahan cocok ya Bu ya. Maksudnya gini, saya juga pengen yang namanya kerjasama dengan industri itu lanjut ya Bu ya. Nggak hanya sekedar selewat gitu. Artinya kalau misalnya diberi kesempatan saya bergabung dengan perusahaan industri, diharapkan bisa komunikasi sih yang utama Bu. Jadi jangan sampai gini ya, kan kita mau masuk nih, tiba-tiba hanya dijadikan pembanding aja. Kadang-kadang saya juga jengkel ya Bu. Sering banget Bu, kita bikin sampel gitu kan, A, B, C, D gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya yang kita disingkirkan dengan padahal sudah ada yang mau masuk misalkan gitu. Aduh, kalau saya sih yang gitu-gitu udah nggak mau ya Bu ya. Saya maunya begitu ini misalkan nih kendalanya Bu, vendor sebelumnya seperti ini. Jadi saya nggak mau buang waktu lah. Intinya begitu. Saya mau profesional. Nggak hanya sekedar pembanding doang gitu. Karena ada beberapa, maaf ya ini saya buka, ada beberapa perusahaan, ada salah satu perusahaan tiap tahun tuh minta sampel gitu ya. Tapi jadi mah enggak. Jadi hanya sebatas pembanding doang gitu. Aduh, kata saya jadi resiko pengadanya. Betul, memang resiko. Betul Pak. Tapi jadinya saya pilih-pilih juga ke pabrik tuh. Jadi mudah-mudahan vendor-vendor yang lain juga bisa bekerja samanya, enggak maksudnya bukan hanya sebatas pembanding gitu loh Bu. Tapi yang jelas kalau di NHRI itu beda Mbak Bu. Karena saya udah berjalan dari 2012 gitu ya. Jadi ya insya Allah aman dari segi kualitas juga. Dari NHRI udah ada customer berapa nih? Ada berapa ya? Sebentar. Dua ya, jangan sebut. Satu, dua. Dua aja. Yang lainnya saya sendiri. Jadi teman-teman NHRI yang berminat untuk membuat seragam kerja bisa menghubungi PT Arya. Buat Sada. Ya. Kalau kontak bisa menghubungi sekretariat NHRI ataupun para pengurus NHRI. Ya, oke. Jadi nanti juga bisa langsung Bu Nurul di nomor telepon berapa Bu? Boleh disebut nggak apa-apa? 0852 8353 9243. Oke. Dan juga nanti kalau misal nanti masih mau nanya misalnya
nggak apal gitu atau gimana, bisa langsung ke NHRI aja. Sekretariat NHRI membuka untuk pintu orderan. Ya enggak? Ya, double job. Oke, saya rasa cukup. Waktunya sudah selesai. Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah mengisi podcast di NHRI. Semoga sukses selalu dengan segala bisnis yang Ibu jalani. Kita juga ngejalanin konveksi kaos untuk anak-anak sekolah IP. Oke, siap. Lanjut ya Bu ya. Oke, nanti garapan bisa jadi promosi untuk yang lain ya. Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih sudah bersama podcast NHRI kali ini, dan kami dari panitia dan juga para sponsor pengisi podcast hari ini mengucapkan terima kasih untuk waktunya dan tunggu podcast kami berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.